Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD 13 Talamau, yang kami hormati Ibu Karyawati SD 13 Talamau. Puji syukur kehadiran Allah yang mana pada hari ini Rabu 25 Oktober 2023, tepatnya jam 11 kita melaksanakan aksi nyata dari guru penggerak kita Bapak Azwir Nando, serta bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru semua, baiklah kita masuk pada acara yang kedua, aksi nyata yang akan disampaikan oleh Bapak Azwir Nando. Kepada Bapak kami persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 13 Talamau, seterusnya yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, karyawan SDN 13 Talamau. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita setelah melaksanakan PBM tadi pagi. Sekarang kita akan menyampaikan pembahasan dari yang selama ini yang kami pelajari, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita kirimkan buat junjungan umat yang Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, pada hari ini kami calon guru penggerak itu Azwir Nando, calon guru penggerak angkatan 9, yang mana kali ini kami akan menyampaikan aksi nyata. Yang dalam aksi nyata ini kami sebagai calon guru penggerak menyampaikan pengimbasan tentang budaya positif. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai tentang budaya positif seperti biasa, itu kita akan melaksanakan dulu namanya kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu apa yang kita sepakati yang timbul dari audiens semuanya, ibu-ibu semuanya, tentang kesepakatan yang akan kita timbulkan. Jadi masing-masing kita boleh menyampaikan tentang kesepakatan kelas ini dan langsung kita ketik. Baik. Yang pertama, saling menghargai. Bisa? Cocok? Saling menghargai. Yang kedua, kerjasama. Kerjasama. Kerjasama, tolong menolong, masuk sini ya. Tolong menolong. Sebelum berbicara angkat tangan, oke? Sebelum berbicara atau angkat tangan sebelum berbicara. Tangan sebelum berbicara. Apa lagi? Koperasi buka. Kelas. Oke. Lagi Bu? Jika ingin keluar, minta izin. Oke? Jika ingin keluar, minta izin. Oke, cukup? Oke. Ini kelas kita
Yang pertama, saling menghargai. Yang kedua, kerjasama, tolong menolong. Kemudian yang ketiga, angkat tangan sebelum berbicara. Yang keempat, menjaga kebersihan kelas. Yang kelima, jika ingin keluar, minta izin terlebih dahulu. Cocok? Oke. Baiklah Ibu semuanya. Sebelum kita mulai ke pemateri kita, coba kita rileks sekarang. Rilekskan tangannya. Nanti akan ada tugas untuk menulis. Biasakan cari teman sebangku yang berdekatan aja duduknya, berdua kayak mau bersalaman. Yang satu jadi Abi, yang satu jadi Abu. Satu jadi Abi, satu jadi Abu. Tugasnya seperti ini. Kalau disebut Abi, berarti Abi itu yang menangkap tangan temannya. Tapi kalau Abu yang disebut, Abu yang menangkap tangan temannya. Abi, Abu, Abi, Abu. Oke? Baik, sekarang contoh dulu. Oke, bawa kepala dengan kiat dong. Kayak bersalaman. Tapi kalau Abi yang dipanggil, yang Abu menghindar tangannya. Kayak ini, belum sampai. Ini. Nah, belum sampai lagi. Jarak. Jarak. Nah, pakai lagi. Kok dengan dia? Yang ayat, yang dia menghindar. Oke? Pokoknya siapa namanya yang disebut, maka dia yang menangkap. Yang tidak disebut namanya, dia yang menghindar. Oke? Cocok pasangannya? Ayo semuanya. Baik, tangannya mau bersalaman, tapi belum sampai salamannya. Ingat, yang mana dulu? Abi, Abu, Abi, Abu, Abi, Abu, Abi, Abu, Abi, Abu. Oke, pas. Baik. Iya. Nah, saya yang menyebut namanya. Yang pertama, Abi. Baik, yang kedua, sampai 3 kali lah supaya konsentrasi. Abi. Abu. Semuanya. Jadi itu untuk penyegaran supaya kita lebih fokus untuk mengikuti yang berikut. Baik Pak Ibu. Capaian aksi nyata ini nanti yang diharapkan adalah calon guru penggerak itu memahami konsep tentang budaya positif itu yang akan disampaikan kepada teman-teman semuanya. Ada beberapa konsep di sini. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian 3, teori motivasi perilaku manusia. Kemudian motivasi internal dan eksternal. Kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kemudian 5, kebutuhan dasar manusia. Berikutnya 5, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi itu materi nanti yang akan kami sampaikan. Kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak kepada murid. Kemudian menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata seperti yang sekarang ini yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Kemudian bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya yang ada di sekolah. Baik Ibu, sekarang ada pertanyaan pemantik. Nah, ini kita menjawabnya setuju atau tidak setuju.
hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, benar atau tidak? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju? Oke, setuju. Nanti kita bahas ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Ini perubahan paradigma inilah nanti yang akan kita bahas. Yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sebenarnya Bapak dan Ibu, itu tidak akan diterapkan oleh anak sendiri. Hukuman itu tidak akan bisa mendisiplinkan anak, kecuali nanti anak itu sendiri yang mempunyai kesadaran untuk mendisiplinkan dirinya sendiri. Nanti akan kita bahas satu-satu. Tapi sebelum saya jawab semuanya, nanti pertanyaan yang 3 ini melalui materi-materi berikutnya. Jadi aplikasi nyata ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ada 6 topik yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini itu akan kita buat dengan menggenggam erat-erat. Ini kertasnya sudah saya berikan. Jadi ibu-ibu, tolong dibuat di sini dalam kertas ini sesuatu yang sangat berharga bagi ibu. Apa saja? Atau emas, atau anak, suami, pokoknya apa saja yang paling berharga saja. Setelah ibu-ibu tulis di sini, genggam erat-erat. Setelah digenggam erat-erat, umpamanya ibu, tugasnya merayu ibu supaya ibu mau melepas genggamannya itu. Nanti apakah ibu tuh bisa dibujuk rayu atau tidak? Iya Bu ya, diancam boleh, dibuat Bu ya, diancam Bu ya. Kalau tidak dia dan bunuh dia kan. Tapi ingat, ini adalah sesuatu yang paling berharga. Lihat coba, surang beko ganti-ganti. Mungkin nanti kalau yang aksiannya dia. Cie, yang paling berharga di kehidupan awak. Tulis kemudian genggam erat-erat. Nah, sekarang genggam. Coba pasang-pasangan dari senang, yang tukang bujuk atau yang mengancam, yang satu lagi, apakah dia mau melepas genggamannya atau tidak? Coba pahapan Rayot Marayu, coba lah. Coba. Membuka boleh? Jadi Anda harus terbuka juga, tapi usahakan bisa membuka punya kawan benar. Iya, saya mau supaya dia sangat rahasia. Sianya berhasil terbuka tuh. Saya membuka berarti dia bisa merayu. Ada yang terbuka lah? Ada yang terbuka lah? Dia membuka. Bahasa yang bisa menyampaikan apa, kalau tidak mau membuka. Dia jawab ini kenapa kalau tidak mau membukanya? Banyak. Saya tidak mau membukanya walaupun dibujuk, dirayu, diancam karena ini sesuatu yang berharga bagi saya. Betul kan?
Coba, tadi aja sih. Ibu, nak tiba-tiba ni dah ibu. Yang saya pemilih itu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang makanya kami tidak membuka di atas dunia ini yang paling berharga adalah anak. Kalau suami bisa dicari yang lain. Tapi kalau anak tidak bisa diganti dengan yang lain. Itulah jawaban kami. Jadi anak yang paling berharga. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk ibu. Masih ada yang lain? Ada yang sama. Nah, isinya dari bukan alasan kenapa kita tidak mau membuka ini. Yang berupa rahasia tidak semuanya orang harus tahu. Tidak semua orang harus tahu. Ada rahasia Bukan rahasia kita. kita. Oke, jadi karena itu rahasia, mungkin tidak bisa kita beritahukan kepada orang lain. Nah, kira-kira ibu-ibu, dari genggaman ibu-ibu itu, siapa yang bisa membukanya? Siapa kira-kira yang bisa membuka yang ada dalam genggaman ibu? Awak tuh, kita sendiri. Jadi genggaman yang kita kuatkan tadi itu dengan ancaman, rayuan apapun tidak akan bisa dibuka kecuali kita sendiri yang mau membuka. Ya enggak? Nah. Jadi itulah nanti di pembelajaran kita itu nanti anak itu kan sering kita beri hukuman. Apakah memang benar hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Itu yang tadi. Nah. Kita lanjut. Yang menyebabkan berubah itu adalah Iya. Ini yang sering kita ilusi. Ilusi itu kan khayalan kita. Yang pertama, guru itu berilusi, guru bisa mengontrol murid. Guru itu bisa mengontrol murid. Yang kedua juga ilusi bahwa kritik atau membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Memang ibu semuanya ini sering kita lakukan. Tetapi dalam teori kontrol ini itu salah yang kita kerjakan. Kita beranggapan bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Dalam jangka pendek itu mungkin, tapi murid itu tidak akan bermanfaat baginya kontrol kita untuk jangka panjang. Ini sedikit-sedikit kita beri hukuman, marah sama anak, membuat anak itu merasa bersalah. Tapi itu untuk jangka pendek mungkin bisa, tapi untuk jangka panjang itu tidak. Kemudian kita lihat sini yang biasa kita kerjakan di stimulus respon, kemudian teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya apa? Kita tidak bisa memaksakan orang itu supaya pandangannya itu sama dengan kita. Dan tapi harusnya kita yang lebih memandang orang itu bahwa perbedaan pasti ada. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun dia berperilaku buruk, tapi ada tujuannya di situ. Contohnya maling. Maling itu kan perilaku buruk. Tetapi jika ditanya sama dia, pasti ada tujuannya kenapa dia mencuri. Itu dalam teori kontrol. Tidak boleh kita langsung menghukum. Umpamanya anaknya lagi sakit, dia butuh uang, mencuri. Kan? Ada alasan-alasan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu di stimulus respon. Itu yang seperti yang kita praktekkan tadi. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jika gagal membujuk, gagal merayu, maka diadakanlah pemaksaan.
dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, ini yang sering model berpikir menang kalah. Ini yang sering kita terapkan. Ini menang kalah. Tapi dalam teori kontrol kita berpikirnya menang-menang. Situ menang, situ menang. Tidak ada menang, tidak ada yang kalah. Menang kedua-duanya. Kemudian maksud kita ke makna disiplin. Jadi dengan disiplin positif. Kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Kalau sesuatu yang tidak nyaman, berarti kita katakan itu tidak disiplin. Tapi kalau nyaman dengan kita, berarti dia disiplin. Nilai-nilai yang dibacakan ini sifatnya positif, sifat-sifat manusia yang memiliki tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan. Itu kata Dr. William Glasser pada teori kontrol. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya yang akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi. Kemudian nilai-nilai kebajikan untuk kita di sekolah, nilai-nilai kebajikan ini banyak, ibu-ibu. Jadi yang di sekolah itu minimal sesuai dengan itu profil pelajar Pancasila. Minimal nilai kebajikan universalnya itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berpendidikan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan universal adalah target dari profil pelajar Pancasila. Mungkin nilai-nilai kebajikan yang lain masih banyak. Ada nilai keamanan, ada saling menghormati, saling menghargai. Ini nilai-nilai kebajikan universal tidak memandang latar belakang, apa agamanya, apa sukunya. Jadi semua yang universal itu berarti seluruh dunia mengakui bahwa itu adalah baik. Contoh saling menghormati, berarti baik. Semua agama mengakui saling menghormati itu baik. Kemudian kita masuk di pelajaran kedua, ini teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Ini kita yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya ini anak-anak kita membuat tugas. Contohnya asal sudah saja tugasnya. Kenapa demikian? Jika tidak dikerjakan, nanti akan mendapatkan hukuman. Ini motivasi anak tadi mengerjakan tugas. Jadi anak kita bekerja, belajar itu karena paksaan. Kalau tidak dikerjakan, berarti kita nanti mendapatkan hukuman. Ini pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu yang ada pikiran anak. Kalau tidak dikerjakan, itu ibu marah. Itu yang ada di pikiran. Kemudian motivasi perilaku manusia yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dia dapatkan kalau jika acuan itu apa yang akan didapatkan? Rajin sekolah, berapa itu? Dapat sanjungan dari guru itu, dapat hadiah. Jadi itu motivasi yang kedua. Yang ketiga, motivasi untuk menghargai diri sendiri. Pertanyaannya, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Jadi timbul kesadaran dalam diri anak kita itu, dia menyadari dia bekerja itu untuk dirinya sendiri, tidak butuh penghargaan, tidak takut dengan hukuman, tetapi dia sadar bahwa tugas itu bermanfaat nanti untuk dirinya sendiri. Yang dua di atas, yang satu dan dua, menghindari kenyamanan atau hukuman tadi dengan penghargaan, itu motivasinya eksternal. Artinya kita yang memberikan dorongan kepada anak, butuh dorongan dari luar. Tidak bekerja berarti guru yang butuh, itu namanya motivasi eksternal. Mendapatkan penghargaan itu ada orang lain yang memberikan penghargaan kepada dia. Tetapi kalau motivasi yang ketiga sudah tertanam dalam diri anak, berarti dia motivasi internal. Itulah yang disiplin positif tadi. Anak tadi memiliki kesadaran untuk melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang ada di sekolah. Termasuk juga kita sebagai guru. Umpamanya seperti ini.
ikut CGP. Kalau tidak ikut CGP, sertifikasi tidak dibayarkan. Masuk motivasinya eksternal. Kenapa? Karena kita takut sertifikasi tidak ya. Atau seperti ini, kita mengikuti CGP calon guru penggerak karena ingin mudah naik pangkat umpamanya. Tapi kita ingin mendapatkan penggerak. Tetapi kalau timbul dari dalam diri kita sendiri, kita mengikuti calon guru penggerak karena kita ingin ada ilmu di dalamnya untuk bermanfaat kita. Barulah itu motivasi internal. Jadi kalau lagi ikut CGP, luruskan niatnya. Yang mana tujuan kita? Nak mendapatkan PT-nya atau takut di sekolah di pasal sekolah bagaimana? Ikut CGP. Atau memang timbul dari dalam diri kita sendiri. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, yang merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu cek dari Ki Hajar Dewantara. Jadi kita akan terlepas dari perintah, tetapi kita harus mampu untuk memerintah diri kita sendiri. Jangan dari dua. Kemudian ini hukuman dari. Kita beranggapan dari hukuman itu bisa merubah atau mendisiplinkan anak, atau penghargaan itu bisa juga mendisiplinkan anak. Ternyata dihukum oleh penghargaan, hukuman dengan penghargaan itu sama akibatnya. Dihukum, diberi penghargaan itu sama akibatnya. Yang pertama itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin untuk jangka pendek itu bisa kita terapkan, tapi jangka panjang itu tidak akan maksimal, tidak akan merubah watak dari anak itu sendiri. Kemudian penghargaan dan hukum. Kenapa penghargaan itu bisa menghukum? Karena dalam diri anak itu motivasinya penghargaan, jadi dia merasa terhukum di situ. Pada penghargaan itu yang. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ini sering nih, siapa yang lebih cepat dikasih bawahnya bintang 1, diberi tanda 1. Ketepatannya nanti bisa menjadi berkurang. Kemudian penghargaan tidak akan efektif. Penghargaan merusak hubungan. Nah ini kenapa di kurikulum sekarang itu tidak ada yang pakai ranking juara 1, juara 2. Ini yang ditimbulkannya nanti, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Hubungan yang mana? Antara siswa kita. Ini yang mendapat juara, itu yang tidak mendapat juara. Jadi itu bisa menimbulkan konflik di antara kedua-duanya. Bisa merusak hubungan antara kedua-duanya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, itu seperti yang tadi. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intensif. Jelas, penghargaan itu mengurangi motivasi yang ada timbul atau kesadaran dari anak itu sendiri. Lalu, bagaimana cara kita memberikan penghargaan kepada anak? Memang penghargaan itu tidak 100% dihilangkan, tapi ada tempat-tempatnya untuk memberi penghargaan. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Khusus itu artinya kita memberikan penghargaan kepada anak tadi ketika dia itu sendirian, khusus kepribadi dia. Jangan di depan teman-temannya. Pokoknya kalau kita belajar si A kok betul, kasih tepuk tangan. Tipe yang salah. Jadi itulah yang akan diperbaiki ke depan. Apakah benar pemberian penghargaan itu bisa dilakukan secara keseluruhan atau secara sendiri? Jika memang untuk seluruh murid, maka bacakan seluruhnya. Ini kamu hebat dalam melukis, hebat dalam olahraga, hebat matematika. Jadi semua anak itu kita cari dulu kebaikan-kebaikan yang ada dalam dirinya, kelebihan-kelebihannya. Yang satu lagi pemainnya diam saja, tapi akhlaknya bagus. Nah, boleh secara keseluruhan. Tapi kalau untuk penghargaan individu sifatnya, kayak juara 1 itu kita panggil ke depan, yang lain itu di belakang, itu akan menimbulkan nanti permasalahan kemudian hari. Kemudian fokus pada proses. Kemudian konsisten. Konsisten di sini maksudnya ketika satu orang diberi penghargaan, maka yang lain juga diberi penghargaan. Jangan hari ini diberi penghargaan, besok tidak, itu tidak konsisten. Itu nampak nanti nih, buat kita guru itu pilih-pilih kasih. Halo. Contoh di sini, bagaimana cara kita memberi penghargaan? Kemarin saya perhatikan rasa empati kamu. Ini sering ya. Kemarin saya perhatikan rasa empati besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nanti hukuman atau konsekuensi. Umpamanya nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi, itu hukumannya mencatat 100.
Kira-kira ibu masuk mana? Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali dong. Hukuman atau konsekuensi? Boleh catat jawaban sebentar, tapi kita cek waktu atau enggak. Yang kedua itu saja H atau K, hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, lari mengelili di lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, masuk hukuman atau konsekuensi? Udah, satu pengajuan rekornya di takona Pak. Lainnya. Yang kedua, hukuman atau konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Maksudnya push up 15 kali karena dia tidak memakai masker di sekolah. Aturan kita pakai masker. Masuk hukuman atau konsekuensi? Siap? Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Umpamanya anak ini mencoret, ganti kertasnya berkali-kali. Masuk restriksi hukuman atau konsekuensi? Mengganti kertas teman yang sudah dicoretnya. Berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi aturannya pakai sepatu hitam, tapi saat itu dia tidak memakai sepatu hitam. Disuruh dia memakai sepatu seharian di sekolah. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Beda yang di atas. Yang di atas tadi karena terlambat, kemudian yang di bawah itu karena terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Dikasihlah lari 2 kali lapangan basket. Masuk konsekuensi atau hukuman? Siap? Sekarang kita lihat jawabannya. Cocok enggak dengan jawaban yang kita berikan itu? Hah? Cocok atau tidak? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu masuk hukuman. Nah, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Kenapa di nomor 2 dengan nomor terakhir itu berbeda? Yang di atas itu lari juga 2 kali, tapi dia hukuman, yang di bawah dia konsekuensi. Nomor 2 itu karena Pak melanggar aturan lambat ke sekolah. Kalau nomor 7 itu karena udah ada aturan dari guru olahraga. Sudah ada aturan dari guru olahraga. Baik. Nah, sebenarnya seperti ini. Antara konsekuensi dengan hukuman itu, cara membedanya mudah saja. Kalau dia yang berbuat, berarti dia yang harus menyelesaikan. Begitu. Contoh, tadi dia menumpahkan air, berarti yang harus melapnya itu adalah anak itu sendiri. Kemudian jika dia mencoret buku temannya, maka dia harus mengganti buku temannya tadi. Itu namanya konsekuensi. Tetapi jangan dia diberi konsekuensi yang tidak dia kerjakan. Umpamanya dia mencoret buku temannya, disuruh dia membersihkan WC, itu bukan namanya konsekuensi, tetapi itu adalah hukuman. Kemudian sifatnya, kalau hukuman itu larinya kedua, ada fisik, kalau tidak ada psikis, pikirannya, mental anak tadi. Contoh kayak ini, anak tidak membuat PR, kita suruh berdiri di depan, itu termasuk dalam hukuman. Kenapa? Yang pertama dia malu berdiri di depan, yang kedua dia benar. Atau seperti itu ada juga, tidak buat PR, disuruh berdiri di dekat tiang bendera. Jadi konsekuensinya kalau dia tidak membuat PR, yang pertama sudahkan dia PR itu dulu. Jadi apa
yang dia tidak kerjakan itu, maka dia harus mengerjakan kembali. Dan sifatnya tidak boleh merusak fisik. Contohnya kayak ini, ditinjunya kepala teman, kita suruh tinju lagi, dan merusak fisik. Tapi kalau merobek baju temannya, bisa ganti dia atau perbaiki. Itu namanya konsekuensi. Paham dulu bagaimana membedakan hukuman dan konsekuensi. Kemudian ini perbedaannya. Hukuman itu sifatnya menyakiti, apakah itu fisiknya ataupun mental anak itu sendiri. Kemudian membuat anak sakit, bisa tuh sakit hati, bisa sakit fisik. Jadi untuk jangka lama dia dendam kepada kita. Masih ingat ya, waktu saya SD dulu, ibu tuh menghukum saya, dikurungnya saya di WC. Sampai dia tua masih ingatnya. Itu kalau dia diberi hukuman. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman kalau diberi konsekuensi itu, tapi untuk jangka pendek. Untuk jangka panjangnya dia itu akan mengakui bahwa dia itu kesalahan dia. Itu konsekuensi. Kemudian hukuman itu sifatnya paksaan, terpaksa. Hukuman itu biasanya seperti peraturan yang kalau di Minang itu titik dari atas, apunya guru itu harus dikerjakan. Itu paksaan. Tapi kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan. Jadi kalau anak-anak itu sudah sering diberi konsekuensi, umpamanya dia tadi menumpahkan air tadi, tanpa disuruh dia akan mengerjakan sendiri lagi. Karena konsekuensinya siapa yang menumpahkan air tadi, dia yang harus membersihkan kembali. Jadi besok-besoknya tidak disuruh, teman-temannya seperti itu lagi. Nah, jadi tidak ada paksaan. Lanjut, ini panjangnya. Ini identitas gagal dan identitas sukses. Yang pertama itu hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Yang hukuman ini adalah identitas gagal. Kalau konsekuensi, restitusi, itulah yang disebut dengan disiplin tadi. Sifatnya apa? Kalau hukuman itu negatif nanti, kalau konsekuensi itu masih netral, masih bisa diambil oleh anak. Kemudian yang restitusi itu positif. Kita satu saja, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, tetapi dia harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Kemudian korban itu biasanya tidak mendapatkan keadilan. Korban mendapatkan keadilan di sini maksudnya, jika kita membuat anak bermasalah, maka yang satu korban ini itu biasanya di hukuman itu bisa balik-balik. Tapi di konsekuensi itu bisa juga lamanya, maafkan saja lah. Nah, tapi kalau tiba di restitusi itu yang apa tadi itu mendapat ganti. Kalau nyesaki beko ube, tuh bawa nyuruh ube. Kalau bajunya yang cabiak beko gara-gara jahitnya, maka jahitlah baju-bajunya. Itu masuknya ke restitusi. Jadi kalau di hukuman jago, korban tadi itu mendapatkan balasan yang kamu. Nah, tapi tiba di konsekuensi itu dia soalnya agak terabaikan. Nah, maafkan saja tadi. Tapi kalau di restitusi itu hanya harus melaksanakan kewajiban-kewajiban. Kalau sakit anak tadi UB, bawa lagi. Nah, dari tinju aja kan. Nah, di UB. Kalau lain yang lain, kalau barangnya dihilangkan, sudah dipinjam di barang orang, dan dibandiannya diganti. Nah, kemudian kalau di konsekuensi biasanya, kalau guru itu meletakkan konsekuensi, ini saja peraturan awak bahas, tuh loh, peraturan. Kemudian di restitusi,
Ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi. Keyakinan kelas. Ini yang kalau untuk kurikulum Merdeka ini yang paling viral. Harus ada setiap lokal itu yang namanya keyakinan kelas. Kalau dulu mungkin peraturan kelas, sudah itu berubah menjadi kesepakatan kelas. Kalau kini namanya keyakinan kelas lah. Itulah yang namanya keyakinan. Jadi tiap peraturan timbul keyakinan. Aku pada ibu orang pakai helm. Yang pertama untuk keamanan, yang kedua untuk keselamatan. Mengapa kita harus memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Apa alasannya? Yang pertama itu kan kesehatan. Untuk kesehatan kita pribadi, kesehatan orang lain. Kini kita praktek sebenarnya. Praktek kita membuat keyakinan kelas. Boleh pakai kelompok, kemudian mengalir ke saya. Boleh katakan tuan. Ya, karena tahu keyakinan kelas kan atau kesepakatan kelas. Ayo ibu, minat tahu? Cakap kan hukuman, restitusi. Ini kesepakatan kelas baca kita membuatnya. Coba kita buat ini. Tidak usah banyak. Sebenarnya kan kesepakatan kelas kan adalah kita buat nomor di awal itu ya. Ini coba kita ubah. Biasanya kan di lokal kita kan ada peraturan di situ atau tata tertibnya betul. Kita ubah menjadi keyakinan kelas. Langkah-langkahnya. Disuap kemudian dipraktekkan di lokal. Jadi betul bunyi kalimatnya tuh berbeda biasanya dengan peraturan yang ada biasa. Benar? Ya. Kata bicara buku. Pakai judul lah. Pokoknya buat peraturan, keyakinan, itu baru kita lurihan itu. Tidak boleh bawa HP, tidak boleh terawat. Cie, surang jadi tempelnya kok. Yang baca itu belakang. Yang bisa ditempelkan. Cie coba. Cie jadi. Jangan banyak lah ya. Pokoknya cie kalau teror cie nya sini. Udah dua sudah. Nah, membaca doa setiap mulai belajar. Beko baru kita masukkan beko kan? Jadi kita belajar itu kue kan? Bukan ya? Itu aku berjuang. Tapi isinya itu. Iya coba aja. Kamu nggak tahu ya? Pak Aru, apa dia? Tuh. Iya. Awak jadi apa? Lama ondo-ondo. Nah. Iya, sejauh habis? Masih ada? Boleh di-share, Zah? Iya. Lah apa nih? Thailand penempel? Lah. Coba kita perhatikan dulu kalimatnya satu persatu. Yang pertama, membaca doa setiap memulai belajar.
membaca doa setiap mulai belajar. Kira-kira sesuai tidak saudaranya? Sebab bedanya nanti peraturan dengan keyakinan kelas itu, seluruh siswa itu harus menyetujui. Bahkan dia nanti itu ada tanda tangannya situ langsung menyetujui. Dan harus ditempelkan di dinding kesempatan kelasnya. Kalau seorang saja yang tidak setuju, pasti lebih bisa disepakati. Yang pertama itu membaca doa setiap memulai dan belajar. Kira-kira keyakinannya tentang apa sih Pak? Masuk ke nilai-nilai kebajikan tadi. Masuk kepada bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu nilai-nilainya. Yang kedua, tertib saat belajar. Tertib saat belajar. Lihat, itu namanya kalimatnya lah kalimat positif. Biasanya sepakat saja ini. Tertib saat belajar. Tidak boleh bercarut. Ini yang masuk contoh peraturan, bukan keyakinan. Kenapa? Kalimat yang digunakan dalam kalimat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu tidak boleh, itu tidak boleh. Kamu tidak boleh berkata kotor. Coba kita ubah ke dalam bentuk kalimat positif. Coba, tidak boleh bercarut. Bukan lah. Ya. Kata selalu Sopan, tidak. Selalu menjaga obrolan sopan. Boleh itu dan Dengan sopan. selalu berkata-kata sopan. Jadi tidak boleh berkata kotor. Betul itu kalimatnya, ubah kalimatnya itu. Harus berkata-kata sopan. Nah, kecil ya. Jadi soal ada peraturan kelas awak itu yang tidak boleh mengganggu teman. Kalau tidak boleh mengganggu teman, bagaimana? Apa kalimat kata positifnya, Pak? Masuklah di situ, Beko. Saling menghargai sesama teman. Tuh. Masukkan keyakinan-keyakinannya dalam. Ini kan banyak tuh keyakinan universal tadi itu. Saling menghargai, menghormati, beriman, religius, macam kan? Kemudian berbicara dengan sopan. Nah, berarti masuk situ. Selalu menjaga kebersihan. Tidak, betul. Memberi salam kepada guru. Sudah. Tidak boleh menyakiti anak. Maksud jadi? Tidak boleh, Pak. Ya, kemudian kalau kalimat-kalimat itu kita tukar kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Betul, tidak boleh menyakiti anak. Nah, maksudnya saling menyayangi. Saling menyayangi antar warga sekolah. Kalau kelas berarti antar kelas. Kemudian bekerja sama. Bekerja sama itu maksudnya keyakinan kelas. Bekerja sama. Menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Lihat. Saling menghormati, ya. Mengerjakan tugas tepat waktu, ya. Tidak boleh ribut. Nah, betul. Tidak boleh ribut lah, tidak masuk. Peraturannya. Maka ubahlah menjadi kalimat. Apa kalimatnya? Keamanan, menjaga keamanan. Menjaga keamanan dan ketertiban kelas. Nah, paham tuh? Nah. Ini suatu langkah tempel di lokal masing-masing untuk tentang keyakinan kelas. Jika sampai kesepakatan kelasnya masih salah, lalu kita sebelumnya bahwa belajar menulis kalimatnya dari pertama lah gue kan salah. Kemudian ini peraturan kelas yang biasa kita terapkan itu berubah menjadi keyakinan kelas. Ubah kalimat-kalimat tadi. Ubahlah mencari kalimat-kalimat yang positif. Jangan berubahnya jadi eloknya. Kalimat. Kemudian lingkungan positif. Peraturan kelas diubah keyakinan kelas, dia akan membentuk lingkungan yang positif. Dan terbentuk lingkungan positif, terbentuklah budaya positif. Jadi tujuan kita mempelajari ini, tujuan akhirnya adalah membentuk budaya positif. Kalau budaya positif, namanya kan budaya itu kan kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai yang ada di lingkungan sekolah. Kalau belajar berdoa setiap mulai belajar, lah membudaya jawab, tidak disuruh dia berdoa seorang anak. Yang mudah membudayanya kan. Kemudian saling menghargai tadi.
tidak disuruh menghargai, tapi sudah menjadi kebudayaan positif di sekolah awak. Nah, kamu anak tua suka-suka. Tapi sarannya sudah menjadi budaya positif. Dah tertanam tadi sifat-sifat tadi itu di dalam diri anak tadi. Jadi tanpa disuruh, dia akan mengerjakan dengan sendirinya. Kemudian ini contohnya kita lewatkan saja. Contoh kesempatan kelas kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Itu yang saling menyayangi, saling menghormati. Kalau di sebelah sini itu belum pas dari kesempatan kelas itu. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Jadi nyo harus ada beko masuk kalimat beko kalau bisa. Bela di situ nilai-nilai universal tadi itu. Religius namanya. Anak menjadi religius. Siswa kelas 4 religius, dia anak tadi rajin ibadah, puasa, macam-macam kan. Kami murid yang semangat belajar, ada nilai semangat di situ. Kemudian murid-murid yang peduli dengan teman-teman, ada nilai peduli di situ. Masukkan kata-kata itu. Kan banyak tuh kata-kata itu, peduli, kasih sayang. Kemudian di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain, berarti tidak keyakinan masuk peraturan ya. Dilarang itu. Hampir di setelah 15 menit sebelum pembelajaran. Suap. Dilarang melakukan kekerasan. Masuk peraturan. Ubah lagu itu menjadi dilarang melakukan kekerasan. Nanti saling menyayangi antar berkas tukar kalimat-kalimat. Nah, ini kan ada dong. Selalu memegang tanggung jawab, menghormati orang lain, keselamatan, kemaslahatan seperti kalimat-kalimat. Ini prakteknya sudah kita praktekkan, mulai dari peraturan tadi, kesepakatan, barulah menjadi keyakinan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ini satu saja. Ada 4 kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau anak-anak awak, kau harus pahami apa sebenarnya kebutuhan dasar. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak-anak itu dia butuh kasih sayang dan rasa diterima di lokalnya. Yang kedua, penguasaan. Kau yang ngaco di kelas 1 biasa penguasaan. Bu, kemudian di bawah itu kok ada motor bu, ada menang bu, itu penguasaan. Langsung menunjukkan bahwa dirinya hebat. Itu penguasaan itu. Kemudian kesenangan. Biasanya anak-anak itu butuh kesenangan. Kalau kita bawa belajar di lokal saja, catat buku sampai habis tarawih, pasti dia tidak akan mendapatkan kesenangan, tidak akan mendapatkan kebebasan. Itu makanya yang seperti disampaikan oleh Yanti itu anak itu kan ada 3 gaya belajarnya. Ada yang audio, anak itu bisa mendengar saja, bisa rapid. Tapi tidak semuanya bisa seperti itu. Ada yang kedua itu visual, dengan gambar-gambar, dengan video-video. Itu bisa kita ajar, tapi anak itu sebagian belum yang bisa. Ada yang butuh kinestetik. Kinestetik itu artinya nak dicoliakannya langsung, bakar raju anak langsung. Contohnya di kelas 4 mau contoh bentuk-bentuk daun mau. Nak bisa mengecek sana bentuk daun tadi, menjari itu ada melengkung, bisa setengahnya bisa. Ada yang buat videonya, ada audio ya. Tapi ada yang lebih pasnya kadang-kadang anak itu ambil daun itu kedua ekor pun namun ada lebih. Nah itu kebutuhan dasar manusia. Jadi kesenangannya, kebebasannya, penguasaannya, kasih sayang itulah yang bertahan hidup. Bertahan hidup itu butuh dia makan, minum, pakaian. Itulah semuanya 5 kebutuhan dasar manusia. Ini kalau hilang salah satu di lokal tuh anak-anak kasih sayang. Akhirnya lah ngomong itu kalau aja. Dan dapat kebebasan, biasanya nakal itu kok. 3 buahnya kawannya berjalan kemarin jalan ke situ. Biasa. Kemudian posisi kontrol. Posisi kontrol kok ada 5. Yang pertama tadi ada namanya penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Dari yang kali limo yang mana yang ngajak kita gunakan? Posisi kita, posisi kontrol kita tuh masuk awak di penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau atau manajer.
Kalau penghukum biasanya untuk itu ke anak tuh menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir biasanya. Ada enggak yang gitu? Kalau lain di situ berarti kita masuk ke penghukum. Kita silakan anak dia kan. Bahkan kadang-kadang terbatas kata-kata yang menyakitinya. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas. Ada hukuman dulu kau. Kalau tidak pakai dari kau, awas siswa. Itu biasanya tipe penghukum. Akibatnya apa nanti? Anak itu akan mengulangi kesalahan yang kamu. Anak itu benci kawan. Kemudian membuat rasa bersalah. Ada tidak jawab ini? Berceramah dan mengatakan seharusnya kamu untuk ikut atau untuk ikut ibu kecewa dengan kamu. Jadi kan barasonya salahnya kata-katanya lakuinnya. Kecewa ibu dengan kamu untuk ikut. Nah, coba dong gue rasa salah. Kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu boleh sekali mengatakannya ibu stres gara-gara kan salahnya langsung. Saya sebut dia gara-gara anu ha. Sakit kamu lebut dia kan? Nah, berarti membuat rasa salah. Kemudian yang ketiga, ikut teman. Teman tuh biasanya anak tuh agak tergantung dengan apa? Salah anak tuh ketika bela-bela deh, Pak. Dia posisi kontrol aku bisa sebagai guru, bisa sebagai orang tua. Salah anaknya bela-bela. Apa akibatnya anak itu menjadi ketergantungan? Nah, sebab itu mengadunya. Jadi itu masuk ke teman. Sebab apa? Dia menganggap kita itu sebagai teman. Eloknya lagi pulang. Kalau anak itu kayak dengan awak, murah awak untuk memasukkannya nilai-nilai itu kan. Tapi akibatnya nanti itu anak itu ketergantungan. Jadi anak itu tidak mandiri dan tergantung kepada kita. Jadi kok anak itu bisa berpikir untuk kok. Saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Ketika kau kecewa sekali kawak. Hirone yo teh teman ibu kan, hirone ndak ada sih. Sekali kan dan lupa cara jual tu kan? Atau anggapnya salah lupa sekali, berarti kan ada teman kita kawan. Kemudian pemantau. Pemantau itu biasanya menghitung, mengukur. Bawa anak awak, berkok ibu. Peraturan awak bah. Kesepakatan awak bah, langsung itu lah. Pokoknya patinjunya. Apa peraturannya? Kuliah tidak tinju tu? Tak, Bu. Kalau tidak kuliah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya, Bu. Kan ada konsekuensinya tu. Kalau tinju itu kok mau beda anak orang tu atau apa kan? Jadi langsung tembak itu. Apa peraturan itu yang akan dijalankan? Itu biasanya pemantau. Kemudian yang terbaik, ibu-ibu, itu adalah sebagai manajer. Sebagai manajer tadi, anak itu tidak dihukum, anak itu tidak diberi rasa bersalah. Dia dianggap sebagai teman, tapi bukan teman-teman yang tergantung. Bisa hanya dimasukkan dia, Pak. Pemantau yang ada pulau nilai di situ. Jadi kan ada dua batin itu. Kontrol dari luar, penghukum, pembuat bersalah. Kontrol dari luar juga baru teman, pemantau. Kemudian kontrol dalam diri itu yang manajer. Serupa yang diterapkan untuk pelajaran sebelumnya, untuk di rekam list. Nah, kami ada situa Imbau Kio dengan si Aga ya. Itu sebenarnya masukkan manajer tadi. Jadi ketika anak berbuat masalah, pamannya di itu kasusnya datang ke lambe surang dan surang lain tidak melaksanakan piket. Jadi tidak boleh kita langsung saja Anda melaksanakan piket dah. Jadi kerja piket ini. Walaupun sebenarnya peraturan dapat untuk itu, tapi dalam manajer itu tidak bisa begitu lah. Ada nanti langkah-langkahnya yang dilakukannya. Lanjut saja kau. Di segitiga restitusi kau untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada masalah anak tadi dari 5 posisi kontrol tadi, ambil ini segitiga restitusi itu untuk menyelesaikannya. Apa langkah yang pertama? Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu contohnya.
Yang pertama, buatlah anak itu merasa dia dimanusiawi. Dianggaplah dia sebagai manusia. Manusia itu pasti ada sampai salahnya. Kemudian dikencangkan atau tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada manusia kok membuat salah. Jadi kita panggilnya dua aja dulu, tondangannya dulu. Tanya kalau tanya kok bang dulu, kok bang. Mungkin apa coklat menangis. Kemudian langsung ditanya. Cari kesempatan dulu anak itu sampai tenang. Kemudian yang ketiga, biasanya kata-kata untuk menstabilkan identitas lo. Bapak ibu juga pernah berbuat begitu demikian. Ibu dulu ketika sekolah dulu pernah lulus untuk sekolah. Itu kan untuk menstabilkannya. Oh pernah buatnya, berarti kan stabil mental. Kemudian bapak ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah. Kamu cakap dulu kan? Jadi ibu sebenarnya mencari siapa yang salah kan? Yang ibu cari ini cara menyelesaikan masalah. Itu biasanya kalimat-kalimat yang digunakan di menstabilkan identitas. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Itu biasanya kata-kata yang kita gunakan di menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan. Jadi tindakan anak tadi kan ada yang salah ya. Kadang-kadang tidak mengakui itu. Jadi validasi tindakan biasanya kata-kata yang kita gunakan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah salah kalau anak itu dipuji dia baru. Jadi mungkin saja puji salah lebih buruk daripada yang lainnya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Ditanya ini pokoknya tidak pikir ya. Apa alasannya tidak pikir? Itu untuk memvalidasi tindakan yang salah tadi. Pokoknya dek malihnya kita datang terlambat ke kode bajago malam tuh dek mau nyian durian akan bisa ada alasan juga tuh ya. Setelah sudah itu divalidasi tindakan juga baru kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Budian deh, tapi sikap-sikap yang lain tolong dilaksanakan juga. Ini untuk menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas kita lah lain ya kowe. Kalau datang terlambat tuh arah sonenya, lihat itu dong. Nah sudahnya tonang dulu, ditanya kesalahannya apa, dan diakui kesalahannya, baannya kebobek salah, dan diakui salah. Ini tanya keyakinan kelasnya, keyakinan dalam dirinya. Kalau mereka salah baal, cari solusi jadi soalnya. Kalau datangnya terlambat, ya kau main HP itu bahas solusinya lewat soal lain. Ditanya kayaknya bukan hati pak yang menunjukkan. Ya pak, bisu ada ndok, copet tidur ada pak ngomong. Atau kalau bisa dibuat alarm pak, belajar terlambat ya pak. Berarti timbul dari dalam dirinya sendiri, aku pemecahan masalah itu nanti. Barulah kita tambah ke perbuatan-perbuatannya. Sini, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Di kelas saja. Kira-kira ada boleh terlambat. Oh nilai-nilai situ. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Contohnya terlambat maunya. Berarti dia tidak menghargai orang lain. Kan gurunya lah dulu, kawannya lah dulu, mereka tidak menghargai orang. Bisa maksud itu nilai-nilai kebaikan universal. Kelas yang ideal itu seperti apa? Bagi kira-kira kelas yang ideal itu. Berarti kan tidak ada murid yang terlambat itu ideal. Jadi untuk menanyakan keyakinan tadi, itulah cari solusinya. Tidak bisa kita langsung saja salahnya langsung ditindak. Tanya dulu, stabilkan dulu mentalnya. Lalu tanya kok buat itu. Lalu bagus cari solusi. Berarti anak itu sendiri yang menemukan solusi. Supaya apa? Kalau dia yang menemukan solusinya nanti dia akan tahu nanti oh itu ada dulu yang mengicap itu. Jadi nanti maksud tidak kapasul. Serai ibu itu ditanya oleh pak. Nah, serai ibu orang. Kalau sudah ibu tuh kok tambah kue modaga ditanya ibu kan. Sedang di mana itu mau menimpa di sudahnya. Nah, kan dapat jawab ada kan? Iya. Nah, jadi cari kesempatan dulu atau beko bisa saja di hari berikutnya. Didinginkan. Nah, didinginkan dulu. Inilah ibu-ibu semuanya. Jadi itulah beberapa budaya positif yang akan kita terapkan nanti di sekolah. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Dia dari yang kalimo-limo jakora
6 ya. Yang pertama disiplin positif, kemudian teori motivasi tadi apa yang memotivasi anak itu berbuat, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan asal manusia, kemudian restitusi. 5 kontrol tadi ya. Apa saja 5 kontrol itu? Ada yang penghukum, ada yang pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada mana manajer. Yang terbaik itu adalah sebagai mana manajer. Cara menyelesaikan masalah tadi, maka terapkanlah segitiga restitusi. Stabilkan identitasnya terlebih dahulu, kemudian identitas. Nah, identitas stabil. Kemudian tanyalah beko apa alasan-alasannya. Baru beko cari solusi. Keyakinan-keyakinan yang ada dalam diri. Baiklah ibu semuanya. Jadi materi wak nampaknya selesai. Jadi mudah-mudahan bisa bertambah ilmu dan terima kasih atas kerjasamanya, kolaborasinya yang telah mendukung kami untuk menyampaikan aksi nyata ini. Jadi kami sebagai calon guru penggerak, mohon maaf, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu guru di sekolah, dari sekian uraian yang telah disampaikan oleh Bapak Azwirnando sebagai calon guru penggerak, maka di sini kami dapat mengambil kesimpulan bahwasanya yang pertama, setiap yang telah kita genggam atau menjadi rahasia tidak akan bisa orang lain membukanya selain diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, melalui aksi nyata tersebut, yang keduanya di saat memberikan hukuman kepada anak, hendaklah jangan melalui hukuman fisik, tetapi carilah solusi supaya anak itu sendiri yang bisa mengakui kesalahannya, supaya di dalam diri anak tidak akan timbul rasa dendam kepada diri kita, tetapi anak bisa berubah. Kemudian kita sebagai guru hendaklah bersikap sebagai manajer, jangan kita memberikan hukuman terhadap anak dengan cara memaksakan kehendak kita. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami sudahi dengan banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.